Sampurasun wargi Unpas, berjumpa kembali di Unpas Talk bersama aku Desi. Nah, pada Unpas Talk kali ini kita agak berbeda nih wargi Unpas, dan kita sekarang akan membahas mengenai puasa. Nah, wargi Unpas menjelang minggu-minggu terakhir puasa gimana nih? Makin semangatkah dan udah mulai kerasa manfaatnya, atau malah lemes dan berkurang semangatnya? Nah, jangan dong ya wargi Unpas ya. Nah, karena dari segi agama juga puasa ini banyak manfaatnya, terutama jika dibarengin sama ibadah. Tapi kalau dari segi kesehatan gimana ya wargi Unpas? Nah, kadang banyak orang yang salah kaprah, terutama dalam asupan makanan dan kebiasaan buruk lainnya. Nah, kemarin nih kita udah ngumpulin dari question box, netizen banyak pertanyaan mengenai puasa ini. Nah, daripada kita salah kaprah dan lain-lain, langsung aja yuk kita tanya ke ahlinya yang concern di bidang kesehatan, yaitu Dr. Desiani Avicenna, AP MPDK, atau yang biasa kita panggil Dr. Avi. Langsung aja ya, kita ketemu Dr. Avi. Halo Dr. Avi. Halo. Hai, sehat dok? Alhamdulillah ya. Dok, biar nyaman ngobrolnya, kita pindah ke situ yuk. Oke, boleh. Ya dok, gimana nih lancar puasanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebetulnya sih ya, kalau misalnya saya sendiri, qadarullah lagi menyusui ya. Jadi anak baru 2 bulan ya. Jadi sebetulnya memang bukan jadi penghalang ya. Dok, ya. Cuman memang ada di beberapa penelitian sebetulnya memang tidak begitu mempengaruhi kualitas ASI ya. Oke, yang menyusui dan ada yang hamil juga ya? Kalau hamil memang ya itu ya tergantung kekuatan masing-masing, itu yang pertama. Tapi yang kedua memang kalau saya pribadi memang sangat mempengaruhi ya. Jadi karena ini kebetulan anak pertama sudah pernah puasa lagi hamil juga, jadi puasa lagi menyusui. Jadi waktu itu sempat berkurang ASI-nya. Jadi akhirnya yang sekarang kemarin sempat dicoba tapi ternyata sempat kurang ya kalau gitu? Di saya pribadi. Tapi kalau di orang lain mungkin tidak begitu. Jadi sebetulnya bukan jadi betul. Ya, jadi sebetulnya bukan jadi penghalang sih. Cuman qadarullah saya lagi nggak puasa nih ya. Oke. Nggak godin ya. Oke. Enggak sih, nggak ngajakin ya. Oke nih, dok. Biasanya nih orang tahu kalau puasa itu detoksifikasi tubuh ya, atau menghilangkan racun. Ya. Nah, kalau dari segi kesehatan nih, terutama dokter nih yang ahli di bidangnya, gimana nih dok? Puasa dari segi kesehatan ya. Oke, untuk detox nih katanya. Ya, jadi sebetulnya puasa itu banyak sekali manfaatnya ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita bilang detox, sebenarnya banyak hal di balik detox itu yang bisa kita highlight. Sebetulnya puasa untuk kesehatan itu yang pertama adalah ini fun fact ya, mungkin nggak banyak diketahui ya, tapi ternyata dari segi Masya Allah ya, Allah itu benar-benar mewajibkan kita puasa nih 30 hari, ternyata ada manfaatnya. Yang pertama sebetulnya dia bisa mencegah kanker. Dari puasa ini? Yes. Oke, penjelasannya gimana nih dok? Jadi sebetulnya ketika kita puasa itu banyak protein-protein ya yang diaktifkan secara seluler. Jadi maksudnya secara tingkat seluler itu diaktifkan untuk apa? Untuk menekan gen-gen yang memang pro untuk cancer. Jadi kan kalau kanker itu dia genetik ya. Nah, jadi ditekan gitu. Nah, jadi makanya bagus banget. Dan terus mungkin pernah dengar juga meningkatkan imunitas. Iya, benar, ya. Meningkatkan imunitas karena itu juga mengaktifkan protein-protein itu salah satunya selain kita sebut tumor supresor gen, ada juga protein-protein yang kita sebutnya anti-inflamatori, jadi anti radang gitu ya. Jadi makanya kenapa sebetulnya orang puasa itu justru bukan lemas gitu ya, bukan jadi sakit, enggak, tapi puasa yang benar diiringi dengan ibadahnya yang luar biasa itu juga akan meningkatkan daya imunitas kita. Dan yang paling terakhir mungkin ya, yang memang impactnya paling besar kalau kita saat puasa ini kan sebetulnya kita mengatur pola makan ya, makan hanya di sahur dan pada saat buka ya. Nah, puasa yang benar dengan pola makan yang benar itu akan memperbaiki, akan menurunkan resiko penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Jadi penyakit-penyakit yang memang
dikarenakan pola makan yang tidak baik, seperti jantung, diabetes, hipertensi, dan mah juga ya, mah juga, iya, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya banyak sekali manfaatnya ya, puasa itu. Gitu. Terus tadi kan malah jadi lemas dan lain-lain ya dok ya. Nah berarti kan ada yang salah nih ketika berpuasa, terutama yang mengenai kesehatan. Nah apa nih sih ya dok kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang akan berakibat ke kesehatan nih dok, terutama ketika puasa? Oke. Jadi ya memang kadang-kadang saat puasa itu tadi ya, kadang-kadang kita suka salah kaprah ya. Ya udah deh buka dengan apa aja yang kita pengen. Asli ya, lapar mata ya dok iya, ya. Tiba-tiba lihat gehu, gorengan wajib bala-bala ya dok ya. dicocol sama sambal kacang nih. Yang pedas-pedas langsung, yang dingin-dingin kan. Nah itu dia yang biasanya kadang-kadang justru malah berdatangan nih orang-orang ke IGD, tiba-tiba jadi kaget ya badannya ya dok ya. Iya, sakit mah ya, lambungnya langsung berteriak, oh tidak, katanya gitu kan, tolong ya gitu, langsung yang dingin, yang pedas gitu. Betul. Nah jadi itu ya, jadi dari jenis makanan yang dimakan dan dari pola jam makannya, polanya gitu. Jadi mungkin ada yang ya sahurnya kapan aja deh, bukanya sama cuman makanan yang apa dulu tapi nggak makan berat misalnya dan lain sebagainya. Jadi itu sih sebetulnya yang kadang-kadang jadinya bikin masalah kesehatan, padahal sebetulnya yang tadi kita bahas, puasa itu banyak sekali manfaatnya. Oke, jadi memang harus jangan lapar mata ya, apa-apa tuh langsung dimakan karena kita puasa seharian gitu ya dok ya. Nah, betul, segala dimakan, betul. Nah, akibatnya malah jadi kurang baik ya dok ya, ke tubuh. Nah kita kalau operasi juga nih dok ya, itu kan harus puasa ya dok ya. Kadang ada yang memang harus puasa dan ada juga yang tidak. Nah menurut dokter ini secara medis gimana nih dok? Kalau sebetulnya kalau operasi itu kan tergantung ya, karena kan pada saat operasi itu kalau operasinya dibiusnya secara umum itu kan memang kita memasukkan alat-alat dan lain sebagainya yang kemungkinan ketakutan pada saat dibius itu isi lambung itu keluar. Oh iya benar. Gitu ya, dimasukkan alat-alat dan lain sebagainya. Jadi makanya memang lambung itu harus dikosongkan. Gitu. Jadi kecuali untuk operasi-operasi yang sifatnya tidak lama atau misalnya dibiusnya tidak harus total. Nah, itu memang tidak memerlukan puasa begitu. Oh, jadi nih baru tahu nih ya Wagi Unpas ya, kadang kita oh ya mau operasi harus puasa, tapi tergantung jenis operasinya ya, betul, betul. Nah puasa ini dari sahur sampai buka itu kurang lebih 14 jam nih dok. Nah biasanya kan asupannya ini kita glukosa ya dok ya, buat energinya. Nah sebagai penggantinya selama puasa ini bagaimana ya dok ya? Atau masihkah pakai glukosa atau gimana? Mungkin kan bingung ya, nih puasa 14 jam nggak gitu. makan gitu nggak ya? makan, lemes bunda gitu kan ya, lemes gimana ya gitu kan. Jadi ya sebetulnya kalau lagi tubuh kita itu pintar, ya itulah balik lagi ya, Masya Allah Allah ya. Udah menciptakan, betul, menciptakan segala sesuatunya itu dengan amat sangat terkoordinasi. Betul. Jadi sebetulnya ya ketika kita makan sehari-hari ini di sebelum puasa gitu ya, kadang mungkin kita itu makan berlebihan atau misalnya lebih dari apa yang dibutuhkan, itu kan semuanya akan disimpan dalam cadangan makanan di dalam tubuh kita, bisa di hati, bisa di otot, bisa dalam bentuk lemak. Nah, maka ketika kita puasa sebetulnya masih banyak cadangan tubuh kita, gitu ya, cadangan makanan, cadangan glukosa itu masih banyak. Jadi apalagi sebelumnya kita sahur ya. Nah, kalau misalnya kita sahur nih ya, sahur jam 4. Nah, ini nanti pagi-pagi ini kita masih pakai energi yang pas kita sahur. Ya, pas kita sahur nanti udah jam mungkin sekitar jam 12 gitu ya, jam 12, jam 1, jam 2 itu kita pakai cadangan energi yang di otot gitu ya. Jadi diubah nih menjadi glukosa ya tadi ya untuk jadi energi. Nanti setelah lebih dari 12 jam itu baru dari cadangan-cadangan yang ada di lemak. Jadi sebetulnya tidak usah khawatir, betul, tidak usah khawatir.
puasa itu justru bukan menghabiskan energi sebetulnya, tapi justru akan menyeimbangkan energi. Makanya banyak manfaatnya tuh karena begitu. Luar biasa ya dok ya, ini baru tahu nih manfaat banget nih wargi Unpas ya. Pertanyaan-pertanyaannya juga, nah kan kita udah ngumpulin nih dok pertanyaan question box dari para netizen. Nah mau kita bahas, tapi kayaknya udah mulai panas ya dok ya. Kita pindah lokasi gimana? Boleh. Oke yuk kita pindah yuk dok. Yuk kita jalan-jalan ya. Boleh. Oke. Halo dok, kita udah pindah ruangan nih. Tapi kayaknya untuk saya ini agak asing ya ruangannya. Asing ya? Ini apa sih dok? Ini kita lagi ada di laboratorium. Jadi sebenarnya banyak ya laboratorium. Kebetulan di sini lagi ada di laboratorium anatomi. Oke. Yang di sana itu lagi lab tuh ya, lagi kegiatan. Banyak mahasiswa itu, juga ya. ya. Itu lab kering, ini lab basah. Tahu nggak Makanya ada maksudnya yang lab gini basah? operasi-operasi gitu kayak Ini sayap-sayap untuk menyayap mayat ya. Oke, aku pegang loh tadi. Untuk kadaver. Oh ini Iya. kadaver. Iya. Oke, lumayan ya dok ya. Kayaknya kalau dokter udah biasa ya. Kalau saya agak mengerikan gitu ya. Terus di belakang Tenang. ini banyak tenang, harap tenang. Bulan puasa di kerangkeng katanya. Oke, dok sekarang kita mulai masuk nih ya ke pertanyaan-pertanyaan netizen. Ya, nah ini banyak nih netizen yang nanya apalagi seputar puasa. Oke, netizen. Ya. Netizen Nggak yang deg-degan berbahagia. kan ya? Enggak Nggak bikin nih. deg-degan ya pertanyaan. Oke, deng. Oke ya, nih. Ada dari @rico_bgs. Nah, kenapa ya tiap habis sahur saya suka beser? Apa karena minumnya kebanyakan? Nah, gimana nih dok? Mas Riko, Anda minumnya sudah benar. Bagus ya. Iya, jadi sebetulnya nggak kebanyakan ya, karena sebetulnya justru itu tuh yang harus kita perhatikan. Jadi lagi puasa itu kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang ya, memang kan kita seharian nggak minum ya. Betul. Jangan sampai kita jatuh ke dalam keadaan dehidrasi, kekurangan cairan. Nah itu jangan sampai. Makanya sebetulnya banyak tuh di websitenya Kemenkes ya, di bagian Promkes itu disebutkan sebetulnya ada loh trik jitu untuk bisa memenuhi kebutuhan cairan gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya abis sahur beser ya tergantung kamu minumnya berapa gelas gitu. Segalon mungkin dok. Sebetulnya asal kalau misalnya nih sahur nih minum 2 gelas sebetulnya itu cukup, karena rekomendasinya ya biar kita bisa tetap nih sehari itu 8 gelas kan direkomendasikan itu minimal 8 gelas ya. Itu 2 saat buka, 4 saat malam gitu ya, 4 gelas saat malam, 2 lagi pada saat sahur. Oh, tipsnya kayak gitu ya dok? Iya, jadi intinya sih memang sehari itu minimal 8 gelas. Jadi nggak kebanyakan minum ya Mas Tenang Riko. ya, Mas Riko ya. Nah sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya nih dok. Dari @akmaludi_sfad ya. Mie instan jadi jalan ninja buat anak kos karena bikinnya sat-set katanya. Tapi kalau sahurnya makan mie instan suka kerasa cepet haus dok. Nah, apa penjelasan ilmiahnya? Apa perasaan saya aja ya? Nah, Perasaan Mas Akmal. jangan Mas banyak pakai Akmal- perasaan Mas ya. Akmal kayaknya nggak ada pacar, jadi nggak ada Iya. yang nyiapin sahur, makanya sahurnya pakai mie instan. Emang pacar bisa nyiapin sahur ya dok? Bisa Oh, di iya. Grab. Sorry itu tit gitu. Tit. Ya, jadi sebetulnya mie instan itu memang jadi jalan ninja ya, karena kan instan, segala Benar. sesuatu yang instan jadi jalan ninja. Benar. Tapi ya itu memang trikinya pada saat puasa, bagaimana jenis makanan yang kita makan agar puasa itu masih berasa manfaatnya. Karena kalau kita makan mie instan, sebetulnya kan yang mie instan itu bahan dasarnya apa sih? Tepung. Iya, ya? tepung. Tepung, ada minyaknya, ada MSG dan lain-lain MSG. ya. Nah, yang paling tinggi itu adalah garam. Makanya kenapa kita ngerasa haus terus ya? Oke. Karena garam itu sifatnya narik air gitu ya. Jadi Iya. kayak kita kok kayaknya kekurangan ini gitu kan. Kayak haus Kayak terus dehidrasi gitu. Terus gitu ya. sebetulnya juga pada saat makan mie instan itu kan tepung itu dia bikin gula darah kita tuh cepet naik. Jadi makanya bikin cepet kenyang. Padahal itu belum memenuhi
kebutuhan sehari-hari kita gitu ya. Kita makan satu mie instan tapi kita belum tentu terpenuhi tuh si sel-sel kita tuh gitu. Karena kan sel-sel kita harus terpenuhi dong Iya, gitu. dok, Nah, sedangkan ketika makan mie instan gula darahnya cepat naik, kita cepat ngerasa kenyang. Karena kalau gula darah naik, otak udah bilang nih, stop, jangan makan. Nah, makanya kita ngerasa kenyang. Kamuflase doang jadi Iya, jadinya kamuflase. Makanya sebetulnya kalau baiknya makanlah karbohidrat tuh yang benar ya, nasi gitu ya, nasi, protein ya, daging ayam, ikan, tahu, tempe dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin susah ya untuk anak kos ya yang nggak ribet gimana sih? Apalagi Yang- bangunnya menjelang imsak Nah, ya. itulah sebetulnya kan ya pada akhirnya kita jadi belajar apa coba? Ada satu manfaat ya pas puasa, Gimana, manajemen waktu. Benar ya. Ya kita jadi melatih manajemen waktu karena pas buka mikirin sahur mau apa, Benar. habis sahur kita nanti buka apa ya Nah, gitu. bangun jadi lebih subuh ya, Dok, ya. Iya Oke. betul. Nah, lanjut di sini ada Kayaknya udah mulai dehidrasi ya. kayaknya nih ya, aduh. Kayaknya tadi mie kayaknya salah ya. Oke, ada lagi dari Novies, ya agak susah nih nama IG-nya nih. Novia ya. Iya. Bukan Novi Indonesian Idol kan? Bukan kayaknya ya. Lalu biar puasa bisa sekalian nurunin berat badan saya yang udah kegedean ini nih, Dok. Gimana kontrol makannya? Ya, jadi tadi balik lagi pada saat puasa kita mengatur pola makan, ya, mengatur pola makan. Jadi sebetulnya balik lagi biar bermanfaat. Gimana sih caranya biar bisa nurunin berat badan? Apa yang dimakannya? Karena sebetulnya ya dengan puasa aja kita tuh sudah sangat mengurangi kalori yang masuk loh. Oke, Bener ya, nggak? bener ya. Ya kan? Makan cuman sahur sama buka, ya kan? Terus glukosa cadangan juga dipakai ya. Dipakai. Apalagi kalau misalnya tadi lebih dari 12 jam lemaknya yang diambil ya kan? Oke, bener Nah, ya. ingat itu tuh. Jadi kalau misalnya sebetulnya kalau balik lagi jenis makanannya yang dimakan itu apa. Benar. Jadi kalau misalnya, Dok, puasa bisa nurunin berat badan bisa dengan cara apa? Yang dimakannya. Nah, ini jadi yang dimakannya itu harus protein tinggi gitu, tapi rendah gula. Jadi jangan salahin, Dok, saya udah puasa-puasa, tapi kenapa nggak turun ya? Nah, ini sama nih, ada kayak pertanyaan dari @belakim. Udah 3 minggu puasa, perasaan berat badan segini-segini aja, padahal porsi makan udah dikurangin. Nah, nyambung kayaknya kayak itu ya. Ya, yang dikurangin apanya nih? Jangan-jangan ternyata pada saat buka, ngelihat es campur masih dibeli. Nah, itu. Ngelihat apa lagi tuh boba-boba masih dibeli. Coba ya, satu boba itu kalorinya sama kayak kita 2 kali makan. Oh gitu, Dok. Iya, Ternyata ya, boba Jadi- itu. Enak tapi Enak. agak Nah, bahaya juga ya, betul, Dok. karena yang manis-manis itu enak, tapi kalau berlebihan itu kan jadi kurang Ini baik. ke arah mana nih? Yang manis-manis itu enak kalau berlebihan. Makanan. Oh iya. Makanan, Tadi nyambung ke makanan. perasaan ya, Dok. Oh ya. Jangan. Jangan ya. Nah, oke, lanjut lagi ada nih dari @inifikri. Harus diperjelas banget ya, ini Fikri gitu. Saya pernah sengaja bergadang, terus lanjut mandi pas sahur, malah paginya meriang. Nah, itu kenapa ya, Dok? Sebetulnya sih itu nggak ada ini ya, nggak ada sangkut pautnya dengan puasa atau sahur ya. Mungkin karena kondisinya lagi dingin tuh. Oke. Jadi ya lagi-lagi ya, otak kita tuh sangat cerdas. Jadi hawanya dibuat agak panas gitu ya. Meriang tuh kan mungkin menggigil ya gitu ya. Jadi kayak usaha tubuh kita untuk menyeimbangkan suhu tubuh gitu kan. Abis subuh-subuh tuh kan dingin ya kalau habis mandi. Nah, itu sebetulnya usaha tubuh aja sih. Oke, lanjut lagi nih. Nama IG-nya @sitampan_senjaya. Halo tampan. Ini anak senja ya, kayaknya. anak senja. Sebelum puasa saya rajin banget olahraga. Nah, tapi pas puasa mandek karena saya bingung kapan waktu yang tepat buat olahraga. Abis buka kenyang, setelah sahur takut siangnya lemes. Nah, baiknya gimana, Dok? Galau ya. Iya nih, biasanya olahraga setelah puasa udah Takutnya mandek lemes, nih. takutnya lemes ya kalau pagi-pagi ya. Jadi sebetulnya kita balik lagi ya ke yang tadi ya. Ketika kita lebih dari 12 jam, ternyata lemak yang diambil. Pakai ya, oke. Ya. Kalau misalnya olahraga, itu jangan sampai nanti ya betul ya, jangan sampai nanti pada saat olahraga kita puasa malah
cadangan dari otot nih yang habis dipakai. Nanti malah ototnya jadi malah berkurang kita. Oh, jadi malah bukan lemak Malah bukan lemak. Makanya sebetulnya yang bagus pada saat puasa olahraga itu di jam-jam sore. Setelah 12 jam ke atas. Jadi menjelang buka puasa tuh jam 5 ya. Jam 5 sampai jam 6 cukup loh olahraga. Sejamnya ya, nah, itu ya. Olahraga sore-sore gitu ya. Nah, jadi siapa tuh tadi? Babang Tampan ya? Iya, nah, dari namanya aja kayaknya udah gitu ya. Babang Tampan, jangan lupa olahraga jam 5 sore sampai jam 6 sore ya, biar makin tampan. Sama Dr. Alfi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @firmanisme. Saya suka malas sahur, jadi makan sahurnya diganti tengah malam sebelum tidur, Dok. Nah, boleh nggak kalau gitu? Sejauh ini saya ngerasa aman-aman aja sih. Jadi kita balik lagi ke pola makan. Kenapa sih kalau misalnya kita lagi nggak puasa, pola makan aja harus teratur? Iya. Nah, karena sebetulnya ya tadi balik lagi tubuh kita itu cerdas dan sistematis dan terkoordinasi. Jadi harus pola makan pun harus sesuai gitu ya. Pengosongan lambung itu kan sekitar 2-3 jam gitu ya. Makanya kenapa setiap 2-3 jam itu harus diisi. Nah, tapi sebetulnya ketika lagi puasa gini, kalau misalnya sebetulnya ya nggak apa-apa sih, tapi kan ada ya sunahnya mengakhirkan sahur ya, mengawali buka gitu kan. Nah, kalau sahur di jam 11 itu ya artinya kita akan puasa lebih lama. Ya, lebih lama. Untuk orang yang sebelumnya punya penyakit mah itu mungkin kurang baik ya, karena pola tadi pengosongan lambung itu kan setiap 2-3 jam. Kebayang ya kalau misalnya kita buka nih jam 6 sorry ya 18 ya kan WIB belum selesai jam 6 ya, jam 6 kita buka. Nah terus kita memang kita kosong kan ya, tapi kan sebetulnya itu masih ada kita masih ya ibarat kata masih adalah cadangan gulanya gitu. Kalau kita isi lagi terus nanti lebih dari setelah itu nggak makan lagi sampai maghrib, ya itu kan kosongnya dalam jangka waktu yang lama. Walaupun sebetulnya untuk orang-orang yang sehat ya kita tuh nggak akan mati kok kalau misalnya kita nggak makan lebih dari 24 jam. Kita nggak akan mati, tapi untuk orang-orang yang punya penyakit mah itu nggak bisa gitu. Jadi memang harus hati-hati ya. Makanya sebetulnya banyak banget ya kalau misalnya saya lagi jaga di IGD itu justru kadang-kadang orang-orang itu masuk ke IGD karena lambung itu justru karena pola makannya yang nggak benar ya. Kayak sahurnya jam 12 lah atau jam 1 lah yang mungkin biar instan tadi ya. Iya, mungkin biar nggak lupa kan sebetulnya, tapi ya itu harus hati-hati. Jadi yang tahu adalah diri sendiri sebetulnya. Oke, next Dok. Nah, kita ada lagi pertanyaan dari @eli_lee ya. Kalau pengen puasa penuh, boleh nggak minum obat penunda haid? Nah, secara kesehatan gimana ya? Bahaya enggak? Nah, kalau penunda haid kan sebetulnya banyak ya pada saat kita ibadah haji umroh gitu ya. Tapi untuk puasa kan sebetulnya itu kayak ini ya, kita kayak menghalangi takdir gitu ya, menghalangi takdir gitu ya. Padahal di luar sana banyak loh yang menstruasinya ingin teratur, yang ingin menstruasi, yang punya masalah kesehatan karena nggak menstruasi. Jadi menurut saya sih Allah itu ya mungkin ngasih memberikan ini kodratnya wanita ya memang pasti akan tidak full puasanya gitu. Jadi ya sudah gitu, karena ternyata ya kita juga kan akan mengkodok akan mengkodok puasa itu kan, dan itu juga ya sangat bermanfaat sebetulnya gitu. Dan dikasih istirahat ya Dok ya, maksudnya iya, tuh ya dikasih istirahat. Jadi kita bagaimana sih memandang fenomena ini sebagai ini sebetulnya hal yang bisa kita syukuri gitu. Itu sih, jadi saya menyarankan tidak. Ya, jadi nggak usah dibuat-buat lah ya Dok ya. Iya, gitu. kita alami aja gitu ya. Nah oke, ada lagi nih pertanyaan dari @sintamawar. Kenapa ya kalau tidur abis sahur bangunnya suka lemes? Tapi emang iya sih kadang gitu ya Dok ya, kalau misalkan sahur, sholat nih, terus bangunnya itu malah suka kerasa lemes gitu. Nah itu kenapa Dok? Ya karena ini kesundaan nih. Iya, kenapa nih? Lulungu ya.
Sebetulnya sih memang ya sejauh yang saya tahu ya tidak ada hubungannya nih antara sahur atau apapun gitu. Tapi memang sebaiknya kan kalau pada sahur itu kan mungkin ya ibarat kata mah masih ngantuk gitu ya, masih ngantuk mungkin ya gitu. Yang biasanya kita full gitu tidur misalnya dari jam 9 sampai jam 4 subuh. Ini ada fase tidur lagi kan jadinya linglung ya gitu. Iya, mungkin linglung ya. Ini non medis nih penjelasannya. Ya, jadi mungkin kalau dari sisi medisnya sih tidak terlalu ini ya. Jadi mungkin nggak ada hubungannya ya. Nih ibarat kata inilah kita ada kalau fase tidur tuh kan ada fase deep sleep ya. Mungkin belum nyampe ke deep sleep tapi udah kebangun lagi jadinya lemes gitu, linglung gitu. Jadi antara alam bawah sadar sama alam sadarnya tuh masih belum nyampe gitu. Itu sih kalau dari segi medisnya. Takutnya gitu kok nggak ada medisnya gitu ya. Oke, nah lalu nih dok, ada lagi yang terakhir nih. Ada beberapa sih, ada lagi dari @ater_Syafitri ya. Boleh nggak donor darah pas puasa? Baik buat pendonor atau penerima donor? Boleh. Ternyata boleh. Kenapa nih dok? Nggak bikin tambah lemes dok? Enggak, karena kan sebetulnya yang bikin energi itu adalah tadi dari glukosa ya, dan penghasil energi itu bukan dari sel darah. Gitu, bukan dari sel darah. Dan memang tidak apa-apa kok, karena kan nih ya, kebetulan kita itu kemarin anak-anak mahasiswa tingkat 1 itu ada experiential learning nih, kebetulan nih. Jadi belajar langsung di bank darah, karena lagi sistem darah dan imun ya, belajar di bank darah. Mereka lihat bahwa ada kok orang-orang yang puasa tapi donor darah, jadi nggak jadi penghalang kalau puasa saya nggak jadi donor deh karena lagi puasa takut lemas gitu kan, padahal enggak. Jadi aman-aman aja ya dok ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir dari @santaidui. Saya pengen berhenti ngerokok, gimana caranya biar puasa jadi waktu yang tepat buat berhenti atau ngurangin rokok? Puasa itu artinya apa ya? Kita menahan lapar, tapi juga selain itu menahan hawa nafsu ya. Betul. Nah, merokok itu sebetulnya kebutuhan bukan? Bukan ya. Jadi merokok itu sebetulnya bukan kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya nanya ya, nyari tipsnya gimana sih? Nah, berarti belum ketahan tuh hawa nafsu yang lainnya. Jadi masih hanya menahan lapar sama aja, haus ya, dok, ya? sama haus aja. Padahal yang harus ditahan semuanya, selain emosi dan lain-lain juga hawa nafsu untuk merokok. Karena sebetulnya balik lagi ya, merokok itu baik nggak sih untuk kesehatan? Setahu saya nih ya, merokok itu nggak ada baiknya. Jadi kebetulan dulu juga pada saat sekolah saya menelitinya tentang bahaya merokok dan bagaimana berhentinya. Sebetulnya memang ya kita memang harus sadar sih bahwa merokok itu memang tidak baik untuk kesehatan. Jadi kalau misalnya masih mau dapat manfaat dari puasa, nah ngerokoknya dikurangin. Memang nggak bisa berhenti, memang nggak bisa berhenti total langsung gitu ya. Tapi minimal dikurangi jumlahnya, ya karena itu ya takes time lah. Benar. Oke, ternyata udah semua pertanyaan dari netizen kejawab nih sama dokter Alfi. Alhamdulillah. Makasih ya dok ya. Alhamdulillah sudah main ke sini. Terima kasih juga. Seneng banget nih. Ada di laboratorium, terus lihat di sini ada mahasiswa juga yang lagi belajar ya, mahasiswa kedokteran dari Unpas ya. Iya. Nah ini juga kebetulan dokter Alfi ini dosen juga, dosen gaul ya dok ya. Oke dok, makasih ya. Sampai ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Wargi Unpas, makasih banyak. Nah jangan lupa juga subscribe dan like video ini. Terus juga komen nih, nanti mau undang siapa lagi di Unpas Talk. Nah oke dokter Afi, kita pamit dulu nih ke Wargi Unpas, boleh ya? Oke, kita wassalamualaikum bareng-bareng ya. Oke, saya Desi dan Afi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuka dengan yang sayang. Setia. Oh enggak. Oh ya. Karena yang jangan